Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa jaman ma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Minallah. Saya dari kelas A, jurusan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Untuk menghargai waktu, saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce. Soal yang pertama, jelaskan definisi dan kerangka kerja e-commerce menurut pendapat ahli dan penjelasan Nanda. Oke. Menurut para ahli, menurut Kala Kota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan manajemen dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Oke. Menurut pendapat saya, e-commerce atau electronic commerce dalam bahasa Indonesianya, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk di mana produk adanya barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan atau soal yang kedua. Sejarah dan evolusi perkembangan e-commerce di Indonesia sampai pada era 5.0. Oke. Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan kata lain dari revolusi industri 4.0. Mengenai sejarah revolusi industri, Rothko dan Xu mengatakan bahwa revolusi industri pertama dimulai dengan mekanisasi dan pembangkit tenaga mekanik pada tahun 1800-an. Barren et al. Berpendapat bahwa sektor industri penting bagi perekonomian. Kenapa penting bagi perekonomian? Karena setiap negara dan tetap menjadi pendorong pertumbuhan dan lapangan kerja. Oke, istilah industri 4.0 mulai dikenal publik pada tahun 2011 ketika sebuah inisiatif yang disebut industri 4.0 di mana asosiasi perwakilan dari bisnis, politik, dan akademisi mempromosikan gagasan itu sebagai pendekatan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur Jerman. Selanjutnya, Rothko juga mengatakan bahwa konsep dasar industri 4.0 berpendapat bahwa industri 4.0 pertama kali dipresentasikan di pameran Hannover pada tahun 2011. Industri 4.0 adalah area baru di mana internet hal-hal bersama dengan cyber physical system saling berhubungan dengan cara kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu yang memiliki potensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Menurut Bahrain, teknologi yang terkait dengan industri 4.0 adalah sebagai berikut. The Internet of Things berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat komputasi menggunakan teknologi tertentu. Cyber security,
Komunikasi yang andal, identitas canggih, dan manajemen akses mesin dan pengguna adalah penting bagi industri 4.0 untuk mengatasi masalah ancaman keamanan cyber yang meningkat secara signifikan dengan meningkatnya konektivitas dengan penggunaan standar protokol komunikasi. Society 5.0. Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 yaitu masyarakat yang terpusat pada manusia, di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Menurut Fukuyama, bahwa Society 5.0 diajukan oleh pemerintah Jepang merupakan konsep yang jelas. Itu disusun dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi dan Inovasi, dan disetujui oleh keputusan kabinet pada tahun 2016 bulan Januari. Kemudian Fukuyama menjelaskan mengenai tahapan masyarakat atau society berdasarkan sejarah manusia. Society 1.0 didefinisikan sebagai kelompok orang yang berkumpul dan berburu dalam hidup, kemudian berdampingan secara harmonis dengan alam, dimulai dari terciptanya manusia. Society 2.0 membentuk kelompok berdasarkan budidaya pertanian, peningkatan organisasi dan pembangunan bangsa dimulai dari 13.000 sebelum Masehi. Society 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui proses industri 1.0 dimulai dari akhir abad 18. Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang menyadari masyarakat bahwa informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak terwujud sebagai jaringan informasi dimulai dari pertengahan abad 20. Dalam tahapan ini, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Dalam Society 5.0 ini, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan dan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kelompok. Soal yang ketiga, peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Pada triwulan 2 2021, indikator sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai menunjukkan adanya peningkatan. Transaksi secara volume mencatat tingkat tertingginya sejak 2019 yaitu 23.775 transaksi. Adopsi pembayaran digital retail salah satunya QRIS juga semakin meningkat. Jumlah merchants QRIS di Sulsel mencapai 229.000 merchant per Juni 2021 atau tumbuh sebesar 149,2%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 104,8%. Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang tercermin dari transaksi e-commerce juga semakin meningkat, berkontribusi hampir sebesar 1,15% terhadap PDRB. Transaksi jual beli valuta asing yang diawasi Bank Indonesia baik transaksi penjualan maupun pembelian juga menunjukkan peningkatan. Perkembangan implementasi elektronifikasi BSNT masih berjalan dalam koridor prinsip 6T, di mana realisasi penyaluran PKH masih menunjukkan kinerja positif, yaitu 99,93% dan realisasi penyerapan program sembako tercatat sebesar 89,5%. Sementara itu, jumlah uang yang keluar dari BI untuk memenuhi kebutuhan pemerintah masyarakat tercatat menunjukkan bahwa kecukupan uang kartal khususnya pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dan uraikan mekanisme kerja e-commerce di bawah ini. A. Business to business atau B2B. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen langsung. Contohnya, yang pertama adalah Electronic City.
menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Yang kedua, Ralali. Di samping peralatan kantor dan rumah tangga juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Yang ketiga, Embis. Sama seperti Ralali, tetapi juga menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Umumnya jenis ini dilakukan dengan menggunakan Electronic Data Interchange atau ED dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan pemerintahan proposal bisnis. Yang selanjutnya B, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dalam sesuatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Contohnya yang pertama adalah Lazada, menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Yang kedua, Blibli seperti Lazada, namun juga menjual perabotan perlengkapan anak, peralatan olahraga. Yang ketiga, Shopee, sama seperti Blibli. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya B2B adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya C, consumer to consumer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet? Ya, saya pernah. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Contohnya, yang pertama adalah OLX, menjual berbagai produk mulai dari keperluan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Yang kedua adalah Facebook, di mana dalam Facebook ada sebuah marketplace, kita bisa menjualnya dalam marketplace tersebut. Yang ketiga ada Tokopedia seperti Shopee, tetapi pembeli juga dapat menemukan barang bekas di sini. Cara kerjanya gimana? C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya bagian D, consumer to business, C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Contohnya freelance. Yang pertama, freelance, website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan. Yang kedua, Upwork, sama seperti freelancer. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Yang selanjutnya adalah Business to Public Administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contohnya adalah Kuilue menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Yang kedua, Acela, membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Cara kerjanya itu gimana? Cara kerjanya itu B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen dan hukum, register, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah consumer to public
Administration atau C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Dan transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Contohnya yang pertama BPJS, yang kedua pajak. Oke, cara kerjanya gimana? Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh penerapan C2A sama dengan B2A, hanya saja pembedaannya ada aja pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Model B2A dan C2A sama-sama terkait dengan gas efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah, juga dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itulah tadi penjelasan tentang ujian akhir semester ini. Semoga apa yang saya berikan ada manfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.